Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih termasuk orang-orang yang punya kriteria semangat untuk thalabul ilmi. Karena taklim itu thalabul ilmi atau menuntut ilmu, mencari ilmu. Karena sungguhnya ilmu itu kita harus datang, bukan ilmunya itu datang. Jadi dulu ada salah satu khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid. Ya, di situ ada seorang ulama besar, namanya, masih ingat? Abu Qatadah. Ya, ketika beliau memerintahkan seseorang, karena pada saat itu Harun ar-Rasyid punya permasalahan, dia manggil kepada ulama besar itu untuk datang ke rumahnya. Maka dijawab oleh beliau itu, sesungguhnya ilmu itu kita harus datang, bukan ilmunya yang datang. Maka mendengar semacam itu, karena dia butuh, Harun ar-Rasyid pun datang menemui daripada imam besar, ahli fuqaha tersebut, yaitu Abu Qatadah. Ketika sampai di sana, beliau, yang namanya kedatangan khalifah, yang lain minggir semua kan, minggir. Setelah berada di depan beliau, khalifah berhadapan dengan ulama tersebut, ditanya, wahai khalifah, yang antum tanyakan urusan pribadi apa urusan jamaah atau urusan masyarakat atau warga? Kata khalifah, oh ini karena saking pentingnya ini urusan pribadi. Oh baik, kalau urusan pribadi silahkan antum ngantri dari belakang. Jadi khalifah balik lagi ngantri kayak beli bensin. Ya, kan beli bensin sekarang kenal kan nggak boleh duluan kan, takut dikeroyok. Jadi beliau seorang khalifah karena membutuhkan ilmu, beliau datang bahkan siap untuk antri. Ini semangat yang semacam ini masih sulit kita dapatkan. Yang pertama contoh, yang kedua bagaimana keseriusan dan kesemangatan seorang Musa yang pada saat itu ditanya, adakah orang yang paling pinter selain engkau wahai Musa? Jawabnya nggak ada, nggak pakai insya Allah, nggak pakai apa, maka langsung diuji oleh Allah dan diketahuilah oleh Allah pada saat itu ada orang yang lebih pintar, yaitu Khidir. Maka disuruh mencari di ujung lautan. Di ujung laut itu kalau sekarang mereka banyak orang yang berpendapat di sela ujung itu, di situ ada negara Yordania, ada apalagi di situ, beberapa negara itu di situ. Ya. Ketika dalam perjalanan beliau mencari itu, saya tidak akan berhenti untuk mencari sampai saya dapati, walaupun saya harus mati, karena saya harus berguru dan harus mendapatkan ilmu. Pada saat itu beliau didampingi seorang fata, seorang pemuda, yang mana mengawal beliau dengan baik. Dia berjalan terus menyisir lautan, karena diperintahkan dalam Al-Quran itu, temuilah Nabi Khidir itu di perbatasan pertemuan dua lautan. Ketika beliau sudah perjalanan panjang dan istirahat, ketika di atas batu itu beliau istirahat, ketiduran. Sang pemuda enggak, karena menjaga sih, mengkawal. Ternyata bekal yang dibawa oleh Nabi Musa pada saat itu ikan yang sudah digoreng. Tapi Allah memberikan mukjizat, memerintahkan Jibril untuk masukkan ruh kembali pada ikan, ikannya itu loncat. Nah, pada saat itu sang pemuda ini, sang fata, kalau di sana ya di Al-Quran itu, melihat. Beliau sudah punya firasat, jangan-jangan perjalanan panjang itu tempatnya di sini. Karena ikan itu kalau turun ke air dan airnya itu tidak terlalu dalam, maka perjalanan ikan itu ada bekasnya. Ya, jadi tanahnya itu, Pak Sana pasti tahu, udah sering nyari anu kan, ikan devi. Jadi bekas lumpurnya itu ada tuh. Nah, gitu tuh. Jadi arahnya itu sebenarnya sudah ada. Qadarullah pada saat itu, ketika Nabi Musa bangun dari tempat tidurnya, pendamping pemuda tersebut lupa untuk menyampaikan itu. Maka akhirnya berjalan lagi, dan sampai di jauh mata memandang, baru dikasih tahu bahwa sesungguhnya ketika wahai engkau Nabi Musa ketika beristirahat tadi, ikan yang dipersiapkan untuk bekal itu
Allah kasih roh kembali dan bisa nyemplung ke lautan, dan disitulah akhirnya baru balik dan disitu dipertemukan. Bagaimana setelah bertemu dengan Khidir? Apakah langsung didapatkan ilmu? Tidak, tapi beberapa ujian-ujian diberikan, walhasil akhirnya seorang Musa tidak mampu dengan ujian itu. Ya, itu sebenarnya untuk menguji saja, dan memberikan ibrah kepada kita pentingnya kita untuk mencari ilmu. Seorang nabi pun masih semacam itu, ya, masih semacam itu. Bagaimana kehebatan seorang Abu Qatadah menjadi orang yang hebat, padahal beliau ini luar biasa. Allah memberikan kelebihan kepada beliau itu, matanya satunya buta, kakinya tidak bisa berjalan, tangannya juga tidak bisa bergerak, badannya kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi semangatnya mencari ilmu sampai semuanya guru-gurunya meninggal di satu pondok, kalau katakanlah, dia tetap masih belajar, sehingga ilmunya ini luar biasa. Dari ilmu para santrinya ini diresapi oleh beliau, maka jadilah ulama besar. Jadi untuk mendapatkan ulama besar itu bukan hanya sekedar kita datang sebulan sekali taklim 1 jam tiba-tiba jadi ulama besar, enggak. Seorang Nabi Musa pun ya harus belajar dengan ujian yang cukup berat yang Allah berikan kepada seorang Nabi Musa alaihissalam.